Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Katel. Semoga video kali ini menghibur dan ada manfaatnya. Sebelum nonton video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Pohon duren 10 tahun tidak berbuah, kata yang punyanya mubadir. Begitu datang tukang senso ditawar 20 juta, berarti kan nggak mubadir, pohonnya masih manfaat. Tapi kalau katakan bila intisar kayak barang tidak hidup, walaupun jangankan orangnya perempuannya nggak punya, yang punya pun yang kaya raya laki-lakinya. Kalau barangnya nggak hidup masa yang atas ibaratnya dikasih makan pizza, hamburger, libido nambah naik, tapi yang bawah tidak tersalurkan, darah tinggi coy, tinggi. Setuju? Setuju. Punten Pelurah, kan nih biar kita punya anak soleh-soleh, pinter-pinter, itu gimana caranya Pelurah? Boleh minta tolong nggak? Kasih tahu saya Pelurah. Terima kasih kepada saudara Hafid yang udah menanyakan masalah ini. Sepengetahuan saya ya, saya pernah ngajak teman, itu nanya persis kayak Hafid. Akhirnya saya koordinasi berdua dengan beliau ke Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, saya punya problem begini. Beliau jawabnya, banyakkanlah Anda berpuasa dan banyakkanlah Anda baca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin anak Anda akan pintar. Karena kita ada di dunia nggak cukup ukhrawiyah aja, akhirnya secara duniawiyah pun kami nanya, siapa yang tahu dalaman penyakit kita? Hanya dokter. Kami nanya ke dokter, Pak Dokter, bagaimana kami pengen punya anak pintar? Versi dokter adalah, beliau bilang, tolong libido Pak Lurah harus 90%. Maksudnya gimana Pak Dokter? Perempuan 90%, 90%, laki-laki 90%, baru kita melakukan ngaidgom atau istilahnya kita bersetubuh. Insya Allah anaknya pintar. Kata saya, sedangkan kalau laki-lakinya 90%, kadang-kadang perempuannya 30%. Sebaliknya, kadang-kadang perempuannya 90% pengen laki-lakinya 50%. Itu gimana caranya? Itu terserah Anda. Lari lagi ke Kiai. Akhirnya saya lompat lagi ke Kiai. Kiai, kalau memang itu versinya Kiai, versi dokter begini. Oh, kalau begitu pakailah bahasa Arab. Kayak Anda mau bertamu ke rumah saya, Assalamualaikum, siapa yang bukain pintu? Atau Pak Dokter. Ya itu begitu. Jadi begitu Assalamualaikum ya Baba Rohmah, perempuannya harus membuka cangcutnya dengan tangannya sendiri kayak kita buka pintu. Jadi waalaikumsalam dibuka. Nah, setelah dibuka celana dalamnya, yakin itu Pak Lurah itu ada semacam gundukan apa pulo. Dengan kata Arab raudhul jannah, surga. Nah, lihat kita mata perempuannya. Manakala mata perempuannya masih keputih-putihan, belum merah, berarti libidonya baru 30%. Nah, disitulah bahasa Arab pakai. Nah, seperti begini, ini kayak tumpukan rumput hitam, usap jannati gitu, surgaku, jannati, surgaku. Harus terus. Begitu kelihatan mata perempuannya itu udah merah, ya. Jannati, baru kita lakukan. Insya Allah itu anaknya pintar. Tapi maaf, ada Pak Dokter teman saya, istilahnya yang melaksanakan begitu. Dia udah 90%, perempuannya 30%. Begitu jannati, perempuannya 90%, dianya 260%. Akhirnya darah tinggi kan? Tuh akhirnya jannati ke bawah. Jannati, jatai, cedayo mak. Penjelasan Pak Lurah yang begitu luar biasa jelasnya mengenai keterkaitan cara atau tips membuat anak supaya pintar, baik secara ukhrawiyah maupun duniawiyahnya, itu sudah luar biasa jelasnya. Namun ada hal yang perlu harus kita sikapi, bahwasanya teman-teman di sini semua ada yang belum, termasuk saya juga pribadi. Apa itu yang namanya raudhah, kekebonan, itu seperti apa bentuknya kita juga belum tahu. Makanya di sini kami tidak tahu itu penjelasan Pak Lurah itu apa yang dimaksud raudhah, kekebonan itu tidak paham. Jadi mohon disikapi. Terima kasih. Saya juga mohon maaf kepada milenial ya yang belum menikah yang hadir di sini.
Saya kira yang udah punya istri semua, yang ternyata ada beberapa orang yang masih belum menikah. Yang itu Salah kata. Mau naon dengan tadi raudhah gitu. Itu kan tadi saya bilang kan dari awal bahasa Arabia ya, bahasa Arab. Ya, perlu diketahui oleh milenial atau pemuda yang belum menikah, itu raudhah itu kekebonan. Jadi itulah ibaratnya luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Golibnya gitu ya, ibaratnya kayak gunung berapi, kayak semacam gunung Krakatau ataupun gunung Galunggung. Mana kala gunung itu berapi, yakin tidak ada tumbuhannya, tidak ada, akan botak gitu. Tapi punya perempuan gitu ya, walaupun berlahar, itu ibaratnya apa ya, jadi lubang itu bukan lubang melebihi lubang gunung. Itu kalau gunung hanya bisa meletus selesai, tapi kalau punya perempuan atau sampai bisa beranak juga gitu ya. Itu rumputnya luar biasa. Pengalaman saya yang udah menikah, rumputnya sangat luar biasa, begitu lebatnya gitu. Kalau nggak kita sisir ya, disisir itu pajijit itunya, bahasa Sunda pajijit ya artinya. Nah, jadi tadi kepada milenial saya bilangin bahwa yang namanya raudhah itu kekebonan atau tanaman gitu ya, tanaman surga gitu. Kenapa diidentikan dengan surga? Sedangkan kita surga belum tahu, hanya cerita-cerita aja bahwa surga itu indah. Karena bagi milenial, maaf, kalau Anda sudah merasakan yang namanya idgham, tahu idgham? Masukkan satu huruf ke huruf yang lain, atau definisinya udkhulu syai' minasy, masukkan satu barang ke barang yang lain ya. Nah, jadi disitulah akan terasa nikmatnya, terasa dunia punya berdua. Kalau tadi katanya, kami di mana? Anda adalah ngontrak untuk sementara. Itulah saking nikmatnya surga dunia. Mungkin itu penjelasan saya kepada milenial ataupun pemuda-pemuda yang belum menikah. Sebelumnya tadi saya mohon maaf. Saya kira yang hadir di sini tadi yang udah punya istri semua, ternyata ada beberapa orang milenial yang belum menikah. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak Lurah yang sudah menjelaskan yang tadinya kami tidak tahu menjadi tahu. Mungkin di sini juga buat teman-teman yang namanya mengaji itu tidak mesti di majelis taklim atau di pengajian saja. Dengan kita bertanya kepada yang lebih mengerti, itu salah satu bentuk kita mengaji. Definisi dari pengaji adalah menghilangkan kebodohan. Yang tadinya kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Dan satu lagi Pak Lurah, saya punya teman di kota. Itu berbicara katanya jangan suka makan fried chicken. Kenapa jangan suka makan fried chicken katanya? Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan, kalau kebanyakan makan fried chicken, nanti banyak bulunya katanya. Kayak gitu. Kok bisa begitu? Nah, sedangkan kalau laki-laki, kalau sering banyak makan fried chicken, itu bulunya luar biasa, nyampe ke leher-leher sampai ke badan-badannya gitu. Mungkin itu saja, dan selebihnya kami ucapkan terima kasih. Berarti setiap manusia itu mempunyai kesempatan untuk mencoba namanya idgham, kata Pak Lurah itu ya, memasukkan barang satu ke barang yang lain. Seandainya saya belum punya pasangan, bisa itu Pak Lurah mencoba idgham kayak gitu? Tolong dijelaskan Pak Lurah. Ya, terima kasih kepada salah satu milenial yang hadir di sini, mungkin penasaran. Kenapa saya bilang idgham? Itu bahasa isyarat. Kalau kita langsung istilahnya apa ya? Kan tadi di sini kan banyak milenial. Kalau kita dibilang yang namanya sebenarnya idgham itu isyarat kewajiban perempuan gitu ya kepada laki-laki ataupun laki-laki kepada perempuannya. Setelah menikah itu diwajibkan untuk melaksanakan itu, jima itu namanya sebenarnya mah. Kalau idgham itu makelahan daripada bersetubuh. Kalau kita dibilangin bersetubuh kan Victor. Jadi di sini banyak milenial nanti merangsang apa gimana, akhirnya terjadilah sesuatu. Makanya saya plesetkan ke idgham. Sama idgham juga, masukkan satu huruf ke huruf yang lain. Bisa masukkan barang yang lain ke barang yang lain, ya itulah intinya ke sana. Jadi tadi kembali lagi ke boleh nggak saya sebagai milenial untuk ibaratnya mencoba idgham itu? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Harus didasari dengan akdun nikah. Kan di khotbah nikah ada di situ. Ahalan nikah wa haroma syifah. Dihalalkan bagi anda, hei laki-laki untuk menikah. 1, 2, 3, 4 sah bagi anda. Tapi di situ ada definisi kata Allah ujung ayatnya.
Fahin hiftum ala ta'dilu fawahidan. Jikalau Anda bisa adil 2, 3, 4 juga. Kalau nggak bisa adil mah 1 saja. Kok nggak habis-habis punya perempuan? Kan gitu. Oh, haroma sipah, diharamkan untuk sipah. Haram bagi perempuan punya suami 2. Yang namanya poliandri. Gitu ya. Hari nikah dihalalkan, hari sipah mah diharamkan. Apa noran sipah? Definisi sipah adalah perempuan punya suami lebih daripada 1. Gitu. Jadi kembali lagi, tetap kita harus didasari dengan nikah, gitu. Karena nikah itu salah satu perintah dari Rasul. Kalau kita pengen diakui oleh Rasul, nanti mendapat syafatul uzma di yaumil qiyamah, kita harus melaksanakan sunnah Rasul. Karena di situ an-nikahu sunnati paman rogiba pak maya ini. Bukannya kita nikahnya sunnah Rasul, ngamalkeun lagi orang kudu. Ulah orang segedung pepegatan paling dewa kau ta'ala. Jadi kita harus, manakala Anda percaya karena hadis tersebut, kata Rasul, man ahabani kana mai fil jannah, surga Allah menunggu Anda. Udah mah Anda di dunia dapat surga dunia, lain punya perempuan. Ya apalagi di akhiratnya kita mendapatkan surga Allah yang sangat luar biasa. Tidak ada kata peluh, tidak ada kata tua, semuanya muda. Terus 70 bidadari setiap hari, setiap detik kurang digecer terus. Itulah nikmatnya. Takbir. Gitu. Allahu Akbar. Jadi kembali lagi harus didasari dengan nikah. Kalau tidak, itu mah nantinya kalau nggak idgham nantinya dosana dosa kabair. Dosa kabair, dosa paling besar. Tidak ada penghapus dosa zina iwal ila taubatan nasuha. Definisi taubatan nasuha, tidak masyarakat kecil pun kita tidak boleh melakukan. Mana ada perempuan, laki-laki bisa begitu perempuan? Nggak ada, susah. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau Anda percaya man ahabani kana fil jannah, tapi kalau Anda tidak percaya palaisa mini, berarti Anda bukan umatku, kata Rasul. Terima kasih. Aduh, aing teu bisa nyoba ngaidgham mari kicara nama kudu kawin heula. Alah. Kelak majikan lah.